Bab 950 Bapak Li Zhensheng dan yang lainnya segera cemas, dan buru-buru berteriak kepada Lin Yu, dengan ekspresi khawatir bahwa setelah Lin Yu dibawa pergi, dia mungkin lebih bernasib buruk. Jangan khawatir, saudara, saya akan kembali ke kantor pesawat militer, rumah saya, apa masalahnya? Lin Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum, mungkin aku akan keluar malam ini, Saudara Li, besok aku akan membeli ayam kecil, menggoreng ayam kecil, dan kita akan minum malam ini. Meskipun Li Zhensheng dan yang lainnya semuanya terluka parah, mereka semua mengalami trauma. Mereka dirawat dengan salep hemostatik dan penambah otot, dan mereka tidak bisa menunda minum keesokan harinya. Yuan He melirik Lin Yu dengan wajah cemberut, dan kemudian memberi isyarat kepada pria berikutnya. Dua orang segera maju dan mengikat tangan Lin Yu dengan kunci rantai khusus. Tidak apa-apa, lakukan saja seperti itu, dan tidak harus sekuat itu. Yuan He mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, cepat, masukkan orang ke dalam mobil. Setelah Lin Yu diantar ke dalam mobil, Yuan He mengikuti di dalam mobil, tapi dia duduk di barisan belakang Lin Yu. Dia tidak tahu kemana harus mengeluarkan sebotol air mineral dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu tidak sopan, dan minum sambil meneguk setelah bermain begitu lama, dia benar-benar haus. Jiarong, kamu benar-benar menyebabkan bencana kali ini. Yuan He menghela nafas dengan suara rendah, mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Lin Yu, dan berkata, aku baru saja memberitahumu bahwa kamu tidak mendengarnya. Sebenarnya, bukan hanya aku yang ingin ke Bao Ronghuan kali ini, tapi orang-orang di atas. Oh. Lin Yu menyipitkan matanya sedikit, mengerutkan kening sejenak dalam kontemplasi, dan seperti yang diharapkannya, kekuatan dan koneksi dari dokter misterius di ibu kota ini luar biasa. Orang yang bahkan dapat diperintahkan oleh Yuan dia pasti tidak biasa. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku menangkapmu? Yuan He menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, jika saja aku ingin Bao Ronghuan mati, kamu akan membunuhnya, dan aku tidak akan ada hubungannya denganmu, tetapi karena orang-orang di atas tidak ingin Ronghuan mati, maka aku harus menangkapmu. Kalau tidak, akulah yang tidak beruntung. Lin Yu menertawakan kata-kata itu dan berkata dengan sepenuh hati, jangan khawatir, Direktur Yuan, satu orang melakukan segalanya dan orang lain, tidak peduli siapa yang ingin Bao Ronghuan, Anda biarkan dia datang kepada saya, jika Anda ingin membunuh atau membunuh, saya bertanggung jawab atas He Jiarong. Jangan pernah mengganggu orang lain. Oh, Jiarong, apa yang kamu ingin aku katakan tentang kamu? Ronghuan menghela nafas tak berdaya saat mendengar kata-kata Lin Yu. Baru saja kamu jelas-jelas telah meninggalkan Ronghuan, bahkan jika kamu membiarkannya pergi, dia akan menjadi orang yang tidak berguna dalam hidupnya, dan tidak ada ancaman bagimu. Mengapa repot-repot membunuhnya karena dia telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi dirinya sendiri? Direktur Yuan, Anda tidak mengerti, ada beberapa hal, tidak peduli biayanya, mereka masih harus diselesaikan. Lin Yu tidak menganggapnya serius. Dia tidak mengatakan setengah dari kalimat terakhir, tetapi dia berkata dalam hati. Jika tidak, dia takut dia akan menyesali nenek moyangnya dan pengobatan Tiongkok. Bagaimanapun, kamu mungkin dianiaya kali ini, jangan salahkan Paman Yuan. Yuan He menghela nafas untuk waktu yang lama, dan dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam analisis terakhir, ada orang di luar dunia, dan ada hari-hari di luar dunia. Itu karena dia adalah kepala departemen pesawat militer, dan dia masih pion bagi orang lain. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya menanyakan satu hal. Lin Yu menoleh dan berkata dengan mata membara kepada Yuan He, tolong kirim beberapa orang lagi dari pesawat militer untuk melindungi keluargaku. Dia tidak peduli bagaimana dia akan ditangani. Yang dia pedulikan sekarang adalah keluarganya. Karena dia ditangkap, keluarganya telah kehilangan penghalang terbesar. Sekarang dia telah membunuh Ronghuan,
sulit untuk mengatakan bahwa Rong Hesu akan mengabaikannya. Dia mengirim orang ke ibu kota untuk membunuh keluarganya, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Yuan He. Jangan khawatir, aku tahu. Yuan He mengangguk dan berkata, sebenarnya, Han Bing tahu bagaimana melakukannya tanpa instruksiku. Dia sebelumnya telah memerintahkan agar orang-orang di departemen pesawat militermu harus lebih banyak berpatroli. Orang-orang di bawahnya patuh. Beberapa kali, saya hampir tinggal di lantai bawah di rumah Anda. Kalau begitu kirim beberapa orang untuk tinggal di lantai bawah rumahku kali ini. Lin Yu tersenyum dan berkata, dengan cara ini aku bisa makan dan tidur nyenyak di sini. Yuan He memandang Lin Yu dengan wajah santai dan sedikit mengernyit, dan berkata dengan ragu, Jiarong, kamu. Apakah kamu benar-benar takut? Apa yang Anda takutkan? Lin Yu ragu. Jangan takut untuk memasuki gerbang pesawat militer ini, hanya kamu tidak bisa keluar lagi. Nada suara Yuan He sangat serius. Takut. Lin Yu tersenyum saat ini dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Yuan He, itulah mengapa saya memohon Anda untuk mengirim seseorang untuk melindungi keluarga saya. Jangan khawatir. Wajah Yuan He juga tertegun, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku berjanji kepadamu bahwa selama Yuan He berkuasa 1 hari, aku akan menjaga keluargamu tetap aman dan sehat. Terima kasih. Lin Yu mengangguk, mengetahui bahwa meskipun Yuan He sangat pekerja keras, setelah dia memberikan begitu banyak kontribusi untuk pesawat militer, dia tidak akan berbohong padanya, apalagi Han Bing. Tapi dia juga mendengarnya, apa yang dikatakan Yuan He barusan sepertinya bukan lelucon. Kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa keluar sejak dia datang ke pesawat militer. Lin Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Setelah mobil mencapai pinggiran markas besar Departemen Pesawat Militer, dia tidak bisa menahan kepalanya dan melihat keluar jendela, tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Di mana saya bisa melarikan diri? Jika dia tidak bisa bersama keluarganya, meski dia kabur, apa gunanya? Akhirnya ia dengan patuh digiring oleh Yuan He ke dalam pesawat militer. Setelah masuk ia dibawa ke ruang interogasi khusus, yang terbuat dari baja seperti ruang interogasi lainnya, kecuali ruang interogasi. Di area tersebut juga terdapat rest area khusus dengan tempat tidur, kamar mandi terpisah, dan air mancur untuk minum. Lapisan kaca temperet yang tebal memisahkan kedua area tersebut. Setelah melihat lingkungan yang akrab ini, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan jatuh ke dalam perlakuan yang sama seperti Zhang Yachai. Ya, dia telah melihat ruang VIP di ruang interogasi semacam ini. Zhang Yuxi tinggal di ruang interogasi semacam ini. Dia tidak menyangka akan mengunjungi Zhang Yuxi di ruang interogasi, tetapi sekarang ia telah menjadi kandang ini. People tidak bisa tidak mendesah untuk keberuntungan membuat orang. Setelah Yuan He mengikuti Lin Yu ke markas besar Departemen Pesawat Militer, dia tidak pergi ke ruang interogasi bersama Lin Yu, tetapi langsung kembali ke kantor. Kemudian dia memutar nomor telepon dari kantornya dan berbisik kepada orang di ujung telepon. Setelah melaporkan situasinya, dia terus menganggukkan kepalanya, tampak sangat hormat. Setelah panggilan terakhir, Yuan He memutus telepon dengan lembut, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yu ditahan di ruang interogasi kecuali makan 3 kali sehari. Ada orang yang datang untuk mengantarkan makanan, dan tidak ada orang lain yang terlihat. Dia tidak bisa membantu tetapi berbisik dalam hatinya. Aku tidak tahu untuk apa ini. Bagaimanapun, dia harus menginterogasi dirinya sendiri beberapa kata. Ketika seseorang datang untuk mengantarkan makanan, Lin Yu akan memberitahu pengantar makanan bahwa dia ingin bertemu dengan Direktur Yuan, dan pengantar makanan akan setuju. Tetapi setelah 2 atau 3 hari lagi, Yuan He masih tidak pernah menunjukkan wajahnya.
Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup, mengetahui bahwa masalah ini mungkin lebih serius daripada yang dia pikirkan. Sepertinya akan sangat sulit untuk keluar dari gerbang pesawat militer kali ini. Hanya butuh 7 hari bagi Lin Yu untuk menghilang. Li Zenseng takut Jiang Yan, Qin Xiulan, dan Li Suqin khawatir, jadi dia berbohong, mengatakan bahwa Lin Yu telah pergi ke selatan untuk membantu pasien yang diracuni oleh dokter misterius tersebut. Dan dia sendiri membawa Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng, Qiu Men, Zhang Laosan dan Zhu Laosi ke kantor Li Qianjue untuk mendiskusikan bagaimana menyelamatkan Lin Yu. Dalam beberapa hari terakhir, saya menelepon banyak orang untuk bertanya, tetapi entah bagaimana, ketika saya mendengar bahwa ada sesuatu tentang Departemen Pesawat Militer dan Jiarong, saya langsung menutup telepon. Li Qianhui berkata dengan marah. Sepertinya energi dari dokter misterius ini sungguh luar biasa. Bu Cheng berkata dengan wajah cemberut, Tuan sudah lama meramalkan bahwa kekuatan dan koneksi mereka di ibu kota luar biasa. Mengapa kita tidak masuk bersama? Kata Old Forzu dengan suara yang dalam. Masuk. Apa kamu tahu di mana pesawat militer itu? Li Zenseng menatapnya tanpa daya, dan berbisik, kami masuk dan menjadi umpan meriam, sama sekali tidak ada jalan kembali. Apakah kamu tidak pergi jika kamu pergi atau tidak? Susi tua berdiri tegak dan berkata dengan bangga, Tuan dia bisa memperlakukan kematian sebagai rumah bagi saudara-saudara kita. Bagaimana nasib saya? Jika tidak ada jalan kembali, tidak akan ada jalan kembali. Dia tidak tahu bahwa jika dia masuk, dia akan mati, tetapi jika Lin Yu memiliki 2 kekurangan, dia akan bersedia menemani Lin Yu sampai mati. Haruskah saya mencoba? Pada saat ini, Li Qianying, yang sedang duduk di sudut meremas alisnya dan tetap diam, tiba-tiba berkata,